Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, gimana kabarmu? Baik-baik saja kan? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, saya berpesan kepada kalian semuanya supaya tetap menjaga kesehatan, tetap jaga jarak, hindari kerumunan. Jangan lupa tetap pakai masker karena saat ini kan lagi musim pandemi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Baik anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini sebelum kita mulai, saya minta tolong kepada salah satu anak untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Anda memimpin doanya ya, monggo silakan. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, saya lanjut ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Berikutnya setelah kalian tadi berdoa, sekarang saya akan meminta kalian untuk melakukan absensi. Absensinya di LMS Model di e-learning sekolah kita. Monggo silakan nanti kalian melakukan absensi di LMS Model ya. Oh iya anak-anak, mari kita melakukan ice breaking dulu ya. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan ice breaking. Gimana? Seru kan? Seru. Ya, biar kalian semangat. Itu anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki tahap apersepsi ya anak-anak ya. Pada pembelajaran minggu yang lalu kita sudah mempelajari pengertian rapat, fungsi rapat, jenis rapat, tujuan rapat, dan alasan mengadakan rapat. Masih ingat kan kalian? Mari. Saya Pak mau bertanya. Oke, silakan sebutkan nama dan kemudian silakan sampaikan pertanyaannya apa. Monggo. Nama saya Diana Putri. Pada saat rapat itu apakah kita harus punya etika? Betul sekali bahwa pada saat rapat kita sebagai peserta rapat itu harus punya etika rapat. Kenapa kok demikian? Tujuannya supaya jalannya rapat itu bisa kondusif. Kemudian bisa apa lagi? Bisa lancar dan komunikatif dan lain sebagainya. Anak-anak, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan materinya terlebih dahulu kepada kalian semua. Sebelum nanti kalian memasuki kegiatan inti, silakan kalian mengerjakan soal pretest terlebih dahulu ya di LMS Model yang terhubung dengan e-learning Bubar School. Jumlah soalnya ada 10. Silakan dikerjakan dengan baik. Nah anak-anak, sekarang kita memasuki kegiatan inti ya. Namun sebelumnya saya akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu ya. Ini berkaitan dengan stimulus. Pertanyaan saya gampang saja anak-anak ya. Silakan dijawab bagi yang bisa menjawab. Pertanyaan seperti ini. Pernahkah kalian punya pengalaman mengikuti rapat dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Oke, ikut rapat apa, Lis? Rapat pemilihan ketua kelas. Oke, bagus. Berarti kamu sudah punya pengalaman. Untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak, silahkan kalian membentuk kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 orang ya. Nanti tiap kelompok itu akan melakukan diskusi online di forum diskusi yang ada di LMS Model sekolah kita. Baik, saya mulai ya untuk materi etika dalam rapat. Semua orang, siapapun,
harus mempunyai etika. Ya. Nah, etika peserta rapat itu apa saja? Yang pertama, etika peserta rapat itu harus 1. Bersikap aktif. Kedua, menghindari perdebatan. Ketiga, pertanyaan yang dikemukakan hendaknya singkat dan jelas. 4. Pendapat atau pernyataan sesuai dengan bahasan rapat. Dan yang terakhir adalah menghargai pendapat orang lain. Teteh tahu nggak apa artinya etika dalam rapat? Nah, anak-anak, itu tadi materi dalam bentuk PowerPoint dan juga ada video pembelajaran tentang rapat. Selanjutnya, silakan kalian mengamati materi tadi dan dari video tersebut. Ya, kemudian Anda lanjut dengan diskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Tempat diskusinya di forum diskusi di LMS Model di sekolah kita. Nah, anak-anak, dari aktivitas diskusi online kalian tadi, apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak, mengapa setiap peserta rapat itu harus memahami etika rapat? Baik, saya dapat pertanyaanmu ya. Setiap peserta rapat itu harus memahami etika rapat. Kenapa demikian? Karena etika itu menjadi dasar atau pedoman ketika melakukan rapat dan agar komunikasi bisa berjalan lancar. Apakah kamu sudah paham? Sudah. Baiklah anak-anak, kalau begitu kita lanjut lagi ke tahap berikutnya, yaitu tahap mengkomunikasikan. Jadi tiap kelompok nanti menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi online-nya tadi ya, di forum diskusi. Baik, saya coba mulai dari kelompok 1. Silakan menyampaikan kesimpulannya. Apa kesimpulannya dari kelompok 1? Silakan. Kesimpulan dari kelompok 1, etika dari rapat sebagai berikut. 1. Pastikan membawa buku catatan. 2. Bila hendak menggunakan laptop atau smartphone. 3. Jangan membuka email dan sosmed. 4. Jangan menggunakan telepon genggam. 5. Hindari meninggikan nada bicara saat meeting. Oke, bagus sekali kesimpulan dari kelompok 1. Silakan kelompok lain menanggapi ya. Monggo, saya persilakan. Kelompok 2, kelompok 3, monggo silakan menanggapi. Saya Pak, dari kelompok 4, saya akan menyampaikan saya sepakat atau sependapat dengan kelompok 1 tentang etika rapat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menanggapi dari kesimpulan kelompok 1 tadi. Selanjutnya saya persilahkan kelompok 2 untuk menyampaikan kesimpulannya. Kemudian kelompok lain juga menanggapi. Monggo silakan kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok 2, prosedur pertemuan rapat yang harus dilakukan antara lain: 1. Menentukan masalah dan tujuan pertemuan rapat. 2. Mempersiapkan perlengkapan atau peralatan pertemuan rapat. 3. Menyediakan tempat pertemuan rapat. 4. Membuat daftar acara pertemuan rapat. 5. Mempersiapkan peserta pertemuan rapat. Wah, bagus sekali kesimpulan dari kelompok 2. Monggo silahkan kelompok lain juga menanggapi. Perwakilan dari kelompok 1 coba silahkan menanggapi. Ya, saya tidak sependapat dari kelompok 2 karena kesimpulannya kurang lengkap. Oke, anak-anak, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Selanjutnya, saya juga akan menambahkan ya kesimpulan diskusi kalian tadi. Seperti ini kesimpulan menurut dari saya, bahwasanya etika rapat itu wajib dilaksanakan oleh semua peserta
rapat. Itu yang pertama ya. Kemudian tentang prosedur rapat itu harus sesuai dan dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Mana waktunya mengerjakan pretest dan LKPD sudah selesai. Sebagai tugas tidak terstrukturnya akan saya sampaikan pada kalian semuanya bahwasannya kalian untuk tugas tidak strukturnya yaitu membuat peta konsep atau mind mapping ya. Anak-anak, sekarang kita memasuki tahap penutup ya. Silahkan Ketua kelompok menyampaikan hasil refleksinya untuk kegiatan penutup hari ini. Dimulai dari kelompok 1, silakan melakukan refleksinya. Yang disampaikan apa? Misalkan manfaat, kendala, dan solusinya. Monggo silakan kelompok 1 menyampaikan refleksinya. Refleksi dari kelompok 1, kami memperoleh banyak manfaat dari materi ini. Kami juga memiliki banyak tambahan ilmu-ilmu dari materi ini. Sedangkan untuk kendalanya, ada beberapa materi yang belum saya pahami tentang prosedur rapat. Setelah itu solusinya, kami akan belajar lebih giat dan akan mencari solusi dari sumber internet lainnya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah menyampaikan refleksinya. Selanjutnya, silakan kelompok 2 menyampaikan refleksinya juga ya. Monggo, sebutkan manfaat, kendalanya, dan solusinya. Silakan kelompok 2. Refleksi dari kelompok kami yaitu manfaatnya, kami menjadi tahu tentang etika rapat, prosedur rapat, dan cara penyusunan persiapan rapat. Dan kendala dari kelompok kami yaitu kami masih belum punya pengalaman praktik rapat yang benar sesuai SOP. Dan untuk solusinya, kami akan berlatih dengan teman-teman melakukan latihan simulasi rapat. Baiklah anak-anak, saya mengucapkan terima kasih kepada perwakilan kelompok yang telah menyampaikan refleksinya tadi. Terus selanjutnya saya akan memberikan informasi untuk pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya nanti materinya berkaitan dengan merancang teknik penyelenggaraan rapat dan menyusun notula dan hasil rapat ya. Jadi itu untuk materi pembelajaran pertemuan ketiga. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Ya Allah anak-anak, waktu pembelajaran kita hari ini tak terasa sudah akan berakhir. Tak terasa ya, waktunya cepat sekali. Namun sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Monggo silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang telah berdoa dengan hikmat tadi ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kelak bisa berguna buat kita semuanya, anak ya. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, di akhir pembelajaran hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Apabila saya mempunyai banyak kesalahan dan kekeliruan dalam pembelajaran hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.